Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu mengenai webinar yang diselenggarakan pada siang hari ini. Webinar ini yang diselenggarakan oleh komunitas belajar bersama memasuki episode yang kedua. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Kepala Kabid GTK Bapak Hairil Apriliana yang pada kesempatan siang hari ini telah bergabung bersama dengan kita. Kemudian Bapak narasumber Pak Tri dan Pak Awing, dan tentunya rekan-rekan pengawas yang luar biasa, dan tentunya yang saya banggakan yaitu Bapak Ibu guru hebat yang terus mengupgrade diri pada kesempatan hari ini. Webinar ini selain sebagai sarana untuk belajar bersama, juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Dalam rangka kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama bergerak mewujudkan guru hebat Indonesia kuat yang menjadi tema Hari Guru Nasional di tahun 2024 ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka webinar series episode kedua dengan topik perencanaan berbasis data dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang GTK, Bapak Hairil Apriliana MPD, sekaligus mohon Bapak berkenan untuk membuka webinar kali ini. Kami persilahkan. Halo, cek suara. Kedengeran nggak, Mbak Misayu? Kedengaran, Pak? Bagus Oh, sekali. Misayu suaranya Jelas. kecil banget ya? Terdengar jelas. Pak, sangat jelas. Boleh Kenapa di ya? open Apa di HP kameranya, saya Pak? atau gimana ini? Silakan Bapak, monggo. Tapi suara saya bagus nggak di situ, Miss? Jelas, sangat jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas banget ya? Jelas. Baik, ini saya lagi cari tempat yang agak ngumpet dulu ini. Siap, Bapak. Nah, ini nih, ketemu kayaknya nih tempat yang sepi. Ini saya diberi waktu berapa lama? 10 menit aja ya? Siap, Bapak. 10 menit. Baik. Boleh dibuka kameranya, Bapak, biar kami Oh gitu, melihat harus wajah dibuka aja ganteng ini. Bapak. Nah, kalau begini kayaknya enak melihatnya gitu, Pak. Monggo, Bapak. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Alhamdulillah Bapak. hari ini saya bisa hadir bertemu dengan teman-teman pengawas yang hebat dan luar biasa. Semuanya pengawas ya, Bu Tri? Siap. Semuanya yang hadir pengawas ya? Oh, enggak Pak Kabit. Teman guru Oh, juga ada ada. guru juga ya? Iya, teman kepala sekolah kemudian juga ikut. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas, kemudian Bapak Ibu guru, dimanapun berada, karena kalau webinar kan beradanya tidak jelas ya Bu. Siap. Ada yang di ruangan, ada yang di kendaraan. Yang penting jangan ada di toilet. Kalau di toilet keluar dulu. Pertama, terima kasih Miss Ayu dan teman-teman yang sudah berkesempatan mengundang, meskipun kita tatap maya ya, online atau daring dalam jaringan. Kedua, mohon maaf, saya mungkin tidak bisa maksimal karena memang ini ada kesempatan makan siang, keluar dulu karena posisi di Mercure Hotel Batavia Jakarta. Disposisi pimpinan untuk mengikuti rapat Propemda, program pembentukan
rancangan peraturan daerah. Tadi saya sempat tanya-tanya ke Miss Ayu, webinarnya terkait dengan apa? Kalau tidak salah, ini fokus membicarakan tentang kompetensi dan lebih banyak peningkatan kompetensi guru atau pendidik. Kita sudah sama-sama tahu kalau kita baca Undang-Undang Guru dan Dosen atau diakronimkan menjadi Undang-Undang Gurdos ya. Gurdos Guru dan Dosen nomor 5 tahun 2014 atau terbalik nomor 5 2014 kalau tidak salah. Memang secara eksplisit di sana dinyatakan beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru, termasuk juga kompetensi kepala sekolah. Kemudian turunannya atau breakdown dari undang-undang itu kita bisa lihat di Permendikbud. Ada di Permendikbud nomor 18 tahun 2007. Ini juga membahas kompetensi guru sekaligus kompetensi kepala sekolah. Nah, ternyata dari 4 kompetensi yang harus atau wajib dimiliki guru. Sebentar Bu ya, ini ada gangguan teknis, ada telepon pimpinan. Siap, Bapak. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Iya, nanti saya telepon. Oke. Iya. Ini lagi webinar. Mohon maaf. Para peserta webinar series peningkatan kompetensi komunitas Mari Belajar judulnya. Ombel Mari Belajar. Iya, betul Pak. Karena barusan ada informasi menyangkut Miss Ayu dan teman-teman juga. Oh ya, siap Informasi Pak. instruksi dari pimpinan Pak Kadis. Jadwal kita yang tanggal 18, 19, 20, 21, 22 diundur sampai selesainya Pilbub. Oke. Ya. Ya, siap Tolong Bapak. nanti Miss Ayu, Putri sampaikan ke teman-teman pengawas dan kepala sekolah binaannya. Barusan Oke, ada siap, Pak. informasi terbaru terkini bahwa diklat penguatan kepala sekolah yang awalnya akan dilaksanakan tanggal 18, 19, 20, 22 di BPMP dan di Diklatpur Lebak diundur sampai selesainya pemilihan bupati di 27 November 2024 dengan beberapa pertimbangan. Siap, Pak Kabit. Terima Ya. kasih.
Sehingga nanti Miss Ayu dan teman-teman yang sudah ada agenda di tanggal itu, silakan lanjutkan, tidak terganggu dengan kegiatan yang memang di-cancel. Oke, Baik, kita siap. lanjut. Baik, Bapak. Terima kasih. Apa yang ingin kami sampaikan kepada para peserta webinar, bahwa memang di antara 4 kompetensi guru, kemudian 5 kompetensi sekolah, salah satu kompetensi yang ditempatkan paling atas adalah kompetensi kepribadian. Ya. Dan secara teori kita sudah sama-sama tahu. Bahkan sudah hafal kali ya, kalau kata orang Betawi mah hafalnya ngelotok gitu. Terkait kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah, kompetensi pengawas. Kami hanya ingin mengingatkan kembali. Memang karena dalam konsep secara umum pun kepribadian kait eratannya dengan karakter, ya, erat kaitannya dengan akhlak, menjadi paling utama. Jadi ilmu itu penting, pengetahuan itu penting, kognitif itu penting, tapi ternyata kemudian dikalahkan oleh adab, oleh kepribadian, oleh karakter, oleh akhlak. Mungkin kalau dalam konsep Islam, itu kan ada hadis yang menyatakan innama bu'istu liutamimal akhlak. Bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Secara umum begitu, secara global. Nah, kemudian kalau kita peras kembali, maka di antara akhlak itu adalah kepribadian. Kepribadian sebagai seorang guru. Kalau kita ingat bahasa orang tua, guru itu kan digugu dan ditiru. Iya. Digugu dan ditiru. Digugu artinya dipedomani, ditiru artinya dicontoh. Kemudian kalau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, guru itu harusnya menjadi ing ngarso sing tulodo. Oh, bagus. Ini Miss Ayu yang paling hafal nih, karena Miss Ayu kan orang Jogja ya. Ing ngarso sing tulodo, di depan harus menjadi tulodo. Tulodo itu contoh, figur ya. Kemudian ing madyo mangun karso. Ing madyo itu apa? Di tengah-tengah. Jadi di depan siswanya, di depan peserta didik, dia harus menjadi ingarso sing tulodo. Lalu ketika dia berada di tengah-tengah siswanya, di tengah-tengah komunitas belajar, di tengah-tengah guru yang lain, maka dia harus menjadi ingmadyo mangun karso. Menjadi pribadi yang bisa mangun karso. Membangun karso itu apa ya? Putri nih yang lebih hafal ini. Artinya ini mirip-mirip dengan konsep guru penggerak kali misalnya ya. Artinya membangun, menggerakkan seluruh komunitas pendidikan yang ada di sekitarnya. Ing madyo mangun karso. Kemudian tut uri handayani. Buri itu buri. Kalau bahasa Jawa Bantennya buri. Buri itu bahasa Sundanya tukang itu, belakang. Nggak tahu kalau bahasa Medannya saya nggak tahu tuh misalnya. Di belakang gitu ya. Ketika dia di belakang, maka harus menjadi tuturi handayani. Ikut tapi sambil melihat, sambil memperhatikan, sambil mengarahkan, membimbing, kalau di depannya agak belok. Itu persepsi saya, penafsiran kami terhadap apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara yang bisa kita pedomani. Jadi sebelum bicara ilmu, makanya dalam taksonomi Bloom itu kan dikenal dengan istilah kognitif, afektif, psikomotor. Nah, karakter, kepribadian
Itu lebih kepada taksonomi Bloom terkait dengan domain afektifnya. Ya, afektifnya. Kalau kognitif mungkin kaitannya dengan ilmu. Ilmu, kemudian kalau psikomotor lebih kepada amalnya, kepada perbuatannya. Tapi kalau afektif itu lebih kepada karakternya. Karakter yang terbentuk karena rasa ketaatan dia kepada Tuhan yang Maha melihat, Maha menciptakan dan segalanya. Nah, itu jadi dari 4 kompetensi yang harus dikuasai pendidik, baik itu pengawas, kepala sekolah, guru, terlebih guru yang langsung bersentuhan dengan siswanya, bersentuhan dengan peserta didiknya, maka guru adalah garda terdepan. Garda terdepan yang bisa membentuk karakter anak-anak. Bagaimana mungkin seorang guru yang tidak punya karakter bisa membangun karakter yang kuat untuk anak-anaknya? Kalau kata Miss Ayu, it is impossible to the teacher to build the strong character to the students if the teachers do not have strong character. Guru yang tidak punya karakter atau dia punya karakter tapi karakternya lemah, maka dia tidak bisa membangun, membentuk, menciptakan, meng-create karakter yang kuat untuk siswanya. Itu sesuatu yang logical thing, sesuatu yang masuk akal gitu. Hukum sebab akibat. Karena jangankan seorang guru yang tidak punya karakter atau karakternya lemah. Guru yang punya strong karakter pun tidak bisa menjamin membentuk siswanya memiliki strong karakter atau good character. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tugasnya hanya sekedar berikhtiar, memberikan contoh, kemudian berikhtiar. Setelah itu hasilnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itu barangkali sedikit Miss Ayu dan teman-teman yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar seri Mari Belajar. Belajar tidak pernah putus dalam konsep long life education. Belajar sepanjang hayat. Kalau dalam bahasa sananya, utlubil ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur. Jadi, there is no word stop learning. No word stop working. No word stop studying. Selagi selamat mengikuti webinar, tetap sehat dan semangat. Tetap sehat dan semangat. Dan jangan lupa tersenyum bahagia. Meskipun kadang senyum kita senyum penuh kepahitan hidup. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak buka acaranya sekalian, Pak. Secara Kemudian seremonial. mewakili unsur pimpinan, maka kegiatan dengan tema webinar peningkatan kompetensi secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka. Tok, tok, tok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak, terima kasih banyak. Siap, saya pamit ya, langsung masuk ruangan ya. Ya, siap. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Terima kasih Pak Kabit. Sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih banyak Bapak Kabit yang telah membuka acara kita secara resmi. Maka tibalah saatnya kita akan mulai ke materi inti kita pada hari ini, yaitu perencanaan berbasis data. Dan sebelumnya tentu saya akan memperkenalkan siapa sih narasumber kita pada kesempatan siang hari ini di episode yang kedua. Mohon izin untuk saya share screen ya Bapak Ibu.
Ya, narasumber kita pada hari ini yang pertama yaitu Bapak Tri Utomo SPD, ya, seorang pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1982 dengan beberapa pengalaman yang luar biasa, ya, sebagai fasilitator daerah USAID prioritas, instruktur Kabupaten Tangerang, kemudian Ketua MGMP IPS Kabupaten Tangerang, tim penyusun LKPD IPS, guru penggerak Angkatan 3 tahun 2022, pengawas sekolah untuk jenjang SMP, gugus 10, Ketua Kombel MGMP IPS, dan juga sekaligus Ketua Kombel Komunitas Mari Belajar. Dan kemudian untuk narasumber yang kedua tidak kalah tampannya ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita full dengan Bapak-bapak kece ya. Yang kedua yaitu Bapak Awing Isnugroho SPD ya, seorang pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Beliau lahir di Jakarta 15 Juli 1983 dan berikut adalah pengalaman beliau. Yang pertama, fasilitator guru pembelajar online Kemdikbud, guru inti Mapel Matematika untuk program PKP Kemdikbud, pengurus MGMP Matematika, tim penyusun LKPD Matematika, guru penggerak Angkatan 3 tahun 2022, dan juga pengawas sekolah jenjang SMP Gugus 09. Demikian narasumber kita yang akan berbagi praktik baik pada kesempatan siang hari ini. Oleh sebab itu, tanpa tunggu-tunggu dan berlama-lama lagi, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Awing Isnogroho, SPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Ayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kabid GTK yang tadi alhamdulillah bisa hadir pada webinar kita, Bapak Hairil Apriliana, Bapak Ibu pengawas, baik yang ada di Kabupaten Tangerang maupun yang ada di luar Kabupaten Tangerang, Bapak Ibu guru hebat, dan juga seluruh panitia komunitas Mari Belajar. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan beragam nikmat, sehat walafiat, sehingga bisa bertemu, bersilaturahmi meskipun melalui tatap maya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini dalam rangka belajar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai banyak, saya pantun dulu dikit ya. Baik. Cakep. Ke Cikini naik taksi daring. Cakep. Mohon izin hari ini Bapak Ibu kita saling sharing. Oke, siap. Ya, Matahari pagi terasa hangat. Uhuy. Sarapan pagi makan ketupat. Oke. Mari ikuti webinar dengan semangat. Insya Allah banyak ilmu didapat. Amin. Amin. Dua aja lah ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya mulai dengan sebentar saya share screen dulu. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di awal ini kita akan memulai sebelum berkecimpung dengan PBD ya, kita coba sama-sama memaknai gitu ya, mempunyai mindset bahwasanya kenapa sih kita perlu melakukan perencanaan. Kenapa sih kita punya cita-cita gitu ya, supaya sekolah kita berkualitas dan bagaimana cara mencapainya. Baik, sebelum ke situ Bapak dan Ibu ya, Paulo Freire gitu ya, seorang filsuf dari Brazil gitu mengatakan bahwasanya
pendidikan tidak mengubah sesuatu gitu ya. Tetapi pendidikan mengubah orang dan orang itulah yang nanti akan mengubah sesuatu. Jadi saya hormat kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru semua yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, yang punya cita-cita mulia untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Baik, mengingat kembali Bapak Ibu masa-masa sekolah kita dulu gitu ya Bapak Ibu ya, eee, kita sejenak bernostalgia. Boleh mungkin saya minta pengalaman Bapak dan Ibu gitu ya, silakan di situ sudah ada QR, kemudian juga ada linknya. Boleh dong Bapak Ibu tuliskan apa yang membuat Bapak dan Ibu semangat datang ke sekolah. Kemudian apa yang membuat Bapak dan Ibu malas datang ke sekolah. Coba kita berbagi pengalaman kita ya Bapak dan Ibu. Bisa ya QR-nya? Coba di-scan. Ya, kita kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu ya. Silakan bisa ditulis pengalamannya. Bapak Ibu yang tidak bisa pakai QR code, bisa klik di kolom chat, sudah ada link Padlet-nya ya Bapak Ibu. Silakan. Udah Pak Awing, udah saya isi. Siap Bu, nanti saya share. Gak usah Pak, gak usah dibacain ya Pak. Buat Bapak aja. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita berbagi. Jadi eh, ya mungkin ini juga yang nanti bisa dituliskan sama siswa-siswa kita.
Oke, masih ada yang ngetik ya. Sambil saya bacain 1, 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi salah, meskipun tadi sebenarnya kita pengen menggali pengalaman ataupun bernostalgia ya Bapak Ibu ya. Pada saat dulu kita di masa sekolah gitu, paling senang kalau sekolah karena apa dan paling males ke sekolah itu karena apa gitu. Tapi ada yang sekarang nih karena mungkin memandangnya sekarang jadi guru tetap ke sekolah juga gitu ya. Jadi nggak ada masalah juga, nggak ada masalah ya. Misalkan saya coba bacain punya siapa nih yang ada namanya Bunda Tri deh. Bunda Tri semangat ke sekolah karena sekolah banyak kegiatan ekskulnya. Kemudian paling malas ke sekolah karena banyak tugas gitu ya. Kemudian ada juga dari mana nih yang bapak-bapak ada nggak nih? Nggak ada ya, nggak ada namanya ya. Ada yang rajin ke sekolah karena bertemu teman-teman di sekolah gitu ya. Temennya baik-baik berarti nih ya. Kemudian malas ke sekolah, wah hampir mirip karena ada tugas atau PR yang belum selesai dikerjakan. Ya. Kemudian kalau dari Bu Yeni, ini masa sekarang gitu ya, semangat dari diri sendiri untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang pendidik. Yang bikin males melihat keadaan sekolah yang kurang kondusif. Kemudian mana lagi nih? Nah, ini dia nih, ada bapak-bapak. Ahmad Syifauddin. Semangat ke sekolah karena ada guru yang favorit dan bertemu dengan teman-teman, ya. Kemudian malasnya karena teman-teman ngajak bolos. Hehe. Oke, itu eh, semangat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Kemudian malas datang ke sekolah, nggak punya ongkos, semangat ke sekolah baru gajian. Nah, ini kalau sekarang jadi guru gitu ya. Oke. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya stop dulu, kita lanjut lagi ke PPT ya. Ya, itu tadi Bapak dan Ibu ya, kita berbagi pengalaman tentang apa yang membuat kita semangat datang ke sekolah dan apa yang bikin kita males datang ke sekolah. Oke, secara umum Bapak dan Ibu ya, pengalaman-pengalaman tadi berhubungan satu ya ini ya, bisa jadi cara layanan pendidikan tersebut diberikan gitu ya. Tadi ada yang bilang saya senang ke sekolah karena ketemu guru favorit, ya berarti ada interaksi positif antara guru dengan kita atau dengan murid yang lain gitu ya. Kemudian juga mungkin suasana belajar yang dialaminya menyenangkan misalkan. Kemudian kebutuhan belajarnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, ini juga jadi yang berhubungan dengan hal ini, yaitu tersedianya layanan sesuai kebutuhan. Di sekolahnya kalau tadi Bunda Tri bilang banyak ekskulnya gitu ya, berarti ada sarana prasarana yang bisa dipakai sesuai kebutuhan. Mungkin ada lapangan bulu tangkis, lapangan basket dan sebagainya. Kemudian juga kondisi sarananya baik gitu. Kemudian juga ada yang lebih senang ke sekolah karena bisa ke
temu teman-teman, lingkungan sekolahnya menyenangkan gitu ya. Nah, kondisi di sekolah yang memberikan rasa aman dan kenyamanan. Senang ke sekolah karena teman-temannya menyenangkan, nggak ada yang merundung atau melakukan bullying, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada satu contoh Bapak dan Ibu ya. Ada namanya sekolah Oak Hill Academy di Amerika Serikat sana. Sekolah ini tadinya hanya sekolah kecil, biasa begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari gambarnya gitu ya, sekolah ini kayaknya sukses besar gitu ya. Di situ ada 33 NBA star players, pemain bintang di NBA, liga bola basket tertinggi di Amerika Serikat gitu ya. Nah, Oak Hill Academy ini lokasinya ada di Virginia, Amerika Serikat. Awalnya mereka ini hanya fokus pada pendidikan akademis, kemudian bertransformasi menjadi pusat pendidikan pemain basket ternama di dunia, gitu ya. Salah satu orang yang juga cukup berpengaruh di situ adalah yang namanya Steve Smith, pelatih basket SMA terbaik sejak 1983. Ini berarti waktu saya lahir dia udah jadi pelatih tuh ya. Nah, beliau ini orang yang punya passion gitu ya. Kemudian juga disiplin, kemudian juga komitmen dan juga tentunya punya visi yang perlahan-lahan akhirnya membangun reputasi sekolah Oak Hill Academy gitu ya. Jadi sebelumnya tidak jadi apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Sebelumnya zero, sekarang jadi hero. Begitu Bapak Ibu ya. Ini sekolah. Sekolah kita bisa? Bisa, sangat bisa begitu ya. Yang terpenting apa Bapak dan Ibu? Moral of story-nya yaitu ya Bapak Ibu ya. Apa-apa, bahasa sederhana saya ini ya Bapak Ibu ya. Apa-apa kalau disiapin apa namanya? Program-programnya jelas, goals-nya jelas, kemudian secara matang Bapak dan Ibu ya. Masa sih nggak ada buahnya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Moral of story-nya di situ tuh. Kalau kita memprogram dengan baik, goals-nya jelas, kemudian juga tadi ditambah disiplin, kemudian juga visinya bagus, masa sih nggak ada buahnya? Nah, inilah yang terjadi di Oak Hill Academy. Mereka berhasil mengirim anak didiknya bertebaran sebagai bintang NBA maupun di Liga Basket Eropa. Nah, sekarang gimana sekolah kita? Bisa? Bisa berubah. Oke, ini Bapak dan Ibu ya, ada 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan. Tentunya selaras dengan rapot pendidikan. Bapak Ibu mungkin sudah pernah atau sudah sering mendengar ini, karena memang ada ya di rapot pendidikan, mungkin yang sudah download, sudah baca-baca, ada lah hal-hal seperti ini dari nomor 1 sampai nomor 4, gitu ya. Kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu ya, kalau misalkan kita interaktif aja ya Bapak Ibu ya, nanti bisa buka mic. Kalau menurut Bapak Ibu, 1, 2, 3, dan 4 ini yang mana sih yang pertama yang harus kita dahulukan atau sesuai aja kayak gini? Boleh dong di-share atau berbagi. Kita kan tadi niatnya sharing-sharing ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan boleh Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan yang mana dulu kira-kira nih yang harus kita dahulukan. Kalau menurut saya sih nggak harus sesuai nomor itu ya urutannya. Boleh Bapak Ibu berbagi, kita sharing di sini. Ya, silakan Bapak Ibu di open mic-nya, tinggal dipilih kira-kira menurut Bapak Ibu nomor 1 dulu kah, atau nomor 2 kah, atau 3, atau 4. Kemukakan alasannya, silakan Bapak Ibu, mari kita interaktif saja. Ya, betul. Monggo, jangan malu-malu. Iya, punten Pak. Saya Ibu Sari Ya, silakan. Kurniasi. Ya, sebutkan nama dan unit kerja Ibu. Saya Sari Kurniasi, sekarang di SD Negeri Cibetok 1. Ya, Ya, menurut ya terima kasih Bapak. Menurut saya di keempat ini 1, 2, 3, 4 tidak ada urutan yang mana yang menjadi nomor 1
atau menjadi nomor yang paling terakhir. Karena semua ini 1 sampai dengan 4 ini saling mendukung dan ini pasti kalau empat-empatnya berjalan dengan baik dan benar, terjalin ya Pak dengan, terikat satu sama lain, ini pasti sekolahnya akan menjadi sekolah yang berkualitas dan anak-anak, pasti lebih nyaman dan lebih mendapatkan manfaat yang bermakna dari sekolahnya, gitu. Ya, terima kasih Bu Sari. Bapak Ibu yang lain silakan. Beda boleh kok Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan ada. Sepertinya masih malu-malu Pak Awing. Iya, betul ya. Ya sudah deh kalau begitu. Eh, saya lanjutkan saja. Kalau saya, Bapak Ibu ya, kita sharing saja seperti itu ya. Alurnya dibalik Bapak Ibu. Kalau saya mulai dari nomor 4 gitu ya. Kalau pemimpinnya sudah baik begitu ya, punya visi yang bagus, kemudian punya niat untuk bertransformasi, kemudian nanti bisa memimpin perubahan di sekolah, nanti nomor-nomor selanjutnya menyusul Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi nomor 1 kalau menurut saya adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Kalau kepemimpinannya udah oke, nanti sekolahnya jadi kondusif, aman, inklusif, seperti itu. Kemudian guru-gurunya juga ketika diajak berkolaborasi, berbagi, senang berefleksi, juga gemar belajar, itu juga lebih mudah nanti diarahkan. Nah, akhirnya kalau gurunya udah oke, belajarnya pasti berpusat pada murid. Begitu kalau saya. Beda, yang lain juga nggak ada masalah ya. Oke, kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ciri-ciri sekolah yang punya kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Yang pertama itu tadi, punya visi pembelajaran yang jelas dan berkolaborasi bersama warga sekolah untuk mencapainya. Jadi jangan mentang-mentang pimpinan nggak bisa diajak berkolaborasi. Nah, ini juga tidak baik untuk perkembangan sekolah kita. Terus terang gitu ya, mungkin kita juga sebagai guru selama ini cuek-cuek aja nih. Visi dan misi sekolah kita apa sih gitu ya. Nah, ini harus ke depan harus kita ubah Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bersama Bapak Kepala Sekolah kita bisa berkolaborasi nih, menyusun visi sekolah kita, visi pembelajaran supaya bisa tercapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, tentunya juga terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian juga punya perencanaan, kemudian juga melakukan peningkatan kompetensi SDM, termasuk dirinya sendiri, Bapak Ibu, gitu ya. Mohon maaf ini Bapak dan Ibu ya, kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kalau misalkan kita ada kegiatan di sekolah, ada workshop, ada IHT gitu ya, kepala sekolah kita misalkan di depan ada tuh ya, ikut membuka dan sebagainya. Tapi setelah itu, misalkan ada keperluan yang lain gitu ya. Kira-kira nih kalau menurut Bapak Ibu, yang tadinya semangat mau belajar bareng-bareng, akhirnya karena kepala sekolahnya nggak ada, pasti ada lintasan pikiran gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga, ya kepala sekolahnya aja nggak ada gitu ya, udahan lah gitu misalkan. Jadi nggak semangat dan sebagainya. Mungkin akan beda kalau Bapak Kepala Sekolah ada di dalam ruangan, ikut belajar bersama dengan kita. Nah, ini juga termasuk untuk meningkatkan kompetensi SDM, supaya punya kepemimpinan untuk memperbaiki pelayanan yang berkelanjutan. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah pengelolaan sumber dayanya ini sesuai perencanaan, transparan, dan juga akuntabel gitu ya, masalah keuangan ini mah ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ciri-ciri sekolah yang aman dan inklusif dan merayakan kebinekaan itu yang kayak gimana? Yang pertama adalah lingkungan yang aman dari intoleransi, kekerasan, dan zat-zat berbahaya.
Saya yakin kalau di Kabupaten Tangerang sudah ada ya, sudah hampir semua sekolah punya yang namanya TPPK gitu ya. Tinggal action-nya aja ini Bapak dan Ibu ya. Action-nya ini yang kemudian ke depan perlu kita perbanyak, perlu kita lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang utamanya adalah tadi membuat lingkungan menjadi lebih aman, lingkungan sekolah bebas dari intoleransi dan sebagainya. Kemudian juga kita punya lingkungan belajar yang inklusif. Jadi adanya kebutuhan belajar murid yang beragam ini harus mempunyai kebijakan yang tepat. Fasilitas dan layanan yang ramah bagi murid juga diperlukan gitu ya. Kalau di sekolah kita memang ada murid-murid yang berkebutuhan khusus. Beberapa waktu yang lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sudah melakukan pendataan gitu ya melalui gugus gitu ya, sekolah-sekolah mana yang memang punya kebutuhan tentang fasilitas buat siswa-siswa yang ABK gitu ya, berkebutuhan khusus. Kemudian juga lingkungan belajar yang bineka. Nah, terciptanya lingkungan yang memiliki pemahaman dan menghargai keberagaman agama, suku, ras, dan cara pandang seluruh warga sekolah. Ini juga memang sudah jauh-jauh hari ya kita ditanamkan bahwa negara kita ini adalah negara yang penuh keberagaman. Makanya ini penting juga supaya sekolah kita, anak-anak kita memahami ini. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana ciri-ciri sekolah yang memiliki pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang pertama, pendidik ini terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu mungkin bisa mulai dari kelas-kelas Bapak dan Ibu ya, dicoba dulu kepada siswa ketika selesai pembelajaran yang sederhana-sederhana saja kalau menurut saya Bapak dan Ibu ya. Bisa dicoba misalkan membuat apa namanya itu emoticon misalkan anak-anak pelajaran hari ini tolong dituliskan di samping buku catatannya gitu ya. Apakah emotnya smile atau misalkan datar-datar saja atau misalkan murung dan sebagainya. Nah, dari situ nanti kan kita tahu ya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat, oh ternyata anak-anak kita kebanyakan misalkan, datar-datar saja. Nah, ini juga jadi refleksi buat kita sebagai pengajar atau sebagai gurunya. Jadi, kita juga nanti akan terbiasa melakukan yang namanya refleksi pembelajaran. Kemudian pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran. Jadi, kita punya rasa curiosity atau keingintahuan untuk terus mencari sumber belajar baru. Tadi Pak Kabid sudah menyampaikan kalau kita supaya terus belajar dan belajar terus, begitu ya Bapak Ibu ya. Dari ayunan sampai liang lahat, bahasanya seperti itu. Atau dalam istilah yang lain dari tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan Kombel untuk meningkatkan kompetensi dan juga saling berbagi seperti siang hari ini. Saya senang sekali Bapak dan Ibu bisa hadir, kita saling sharing, kita saling membantu satu sama lain meningkatkan kompetensi. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah pendidik terbuka untuk menerapkan praktik-praktik baru gitu ya. Jadi nggak usah gengsi Bapak dan Ibu ya, kalau ada teman-teman kita yang punya kemampuan lebih, punya praktik-praktik yang baik yang diterapkan di kelasnya gitu ya, boleh kita ATM gitu ya, boleh kita amati, kemudian bisa tiru dan sedikit modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kelas-kelas kita Bapak Ibu ya. Dan satu lagi yang selalu saya tekankan adalah Bapak dan Ibu kalau misalkan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, sebisa mungkin diterapkan di kelas-kelas kita gitu ya, supaya apa namanya, tidak hilang, supaya juga continue seperti itu ya. Jadi kita sering ikut Kombel, kita sering ikut webinar, tapi di kelas ya gitu-gitu aja gitu ya. Di kelas ya balik lagi seperti itu. Nah ini, saya kira sejalan begitu ya ke depan. Apapun kurikulumnya, pastinya kan kita sekarang lagi viral, ganti menterinya gitu ya, ada rencana kurikulumnya bla bla bla, full misalkan ya. Kalau kita sudah terbiasa seperti tadi gitu ya, menyesuaikan refleksi, kemudian belajar dan menerapkan ya, saya kira itu bukan hal yang baru, hal-hal yang sulit. Meskipun tadi kurikulumnya ada sedikit perubahan gitu ya.
Kemudian ciri sekolah yang bagus gitu ya, juga memberikan proses pembelajaran yang berkualitas pada murid gitu ya. Jadi tadi ada pengalaman senang ke sekolah karena gurunya favorit gitu ya, mungkin ngajarnya enak gitu ya, mungkin penjelasannya sederhana dan bisa diterima, mudah dipahami. Ini juga eh, proses pembelajaran berkualitas salah satunya. Ya tentunya itu yang pertama diawali dengan yang namanya perencanaan. Perencanaan pembelajaran yang efektif. Selama ini Bapak Ibu mungkin kita sering membuat RPP begitu ya. Tapi apakah itu dipakai atau tidak ya ini juga jadi banyak pertanyaan sebenarnya. Kemudian eh, apa namanya perencanaan yang sekarang pun juga sebenarnya lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan keberagaman murid. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada model PBL, PJBL, dan seterusnya. Jadi, saya kira perencanaan ini memegang peranan yang penting. Kemudian, dalam proses pembelajaran dan juga asesmen ini memiliki makna gitu ya. Jadi guru memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar, serta menerapkan asesmen dengan maksud meningkatkan kualitas pembelajaran, gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu ini apa ya saran barangkali ya, saran dari saya berbagi saja. Ketika kita proses belajar, ketika kita memasuki bab-bab yang baru, Bapak dan Ibu ya, eh, mungkin kita bisa browsing gitu ya, bisa kita cari sebenarnya kalau kita belajar materi ini apa sih manfaatnya gitu ya, apa sih kegunaannya. Nah itu di situ mungkin nanti bisa memancing anak-anak kita untuk bisa apa namanya lebih bermakna kalau kita belajar ini. Kalau kita belajar tentang prosedur misalkan di bahasa Inggris ini gunanya untuk apa misalkan. Ini sehari-hari seperti ini misalkan atau kita belajar tentang teorema Pitagoras ini anak-anak tuh bisa bisa brainstorming gitu. Oh iya itu suka dipakai pada saat tukang membangun rumah misalkan. Nah itu suruh ceritakan saja. Saya kira kelas-kelas kita tidak akan terlalu apa namanya kaku begitu ya. Kemudian ya ini kaitannya sama yang tadi. Yang ketiga adalah manajemen kelas yang diterapkan dengan baik gitu ya. Proses belajar mengajar efektif karena minim disrupsi serta strategi pengelolaan kelas yang diterapkan tetap menjaga hak-hak anak untuk belajar. Kemudian juga dukungan sosial emosional diterapkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, gitu ya. Jadi interaksi yang dibangun ini mencerminkan rasa menghargai pada anak, adanya kesadaran bahwa setiap anak berhak untuk didampingi, berhak mendapatkan pembelajaran. Jadi begitu Bapak Ibu ya beberapa hal kaitannya dengan PBD gitu ya. Nanti silakan ini bisa dilihat aja deh sendiri ya kondisi sekolah dengan eh, situasi yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu dari saya. Mohon maaf kalau waktunya terlewat begitu ya. Silakan nanti bisa dilanjutkan eh, oleh narasumber berikutnya, Patri Utomo. Mohon maaf dari saya kalau ada salah dan kurangnya, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangannya buat narasumber yang pertama yang telah memaparkan materi yang sungguh luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu boleh? Boleh. Keren. Luar Oh, biasa keren. sekali ya Bapak Ibu ya. Semakin panas sepertinya walaupun cuaca kalau di tempat saya agak-agak mendung-mendung nih Bapak Ibu. Saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu tapi sungguh luar biasa kesempatan berbagi materi pada siang hari ini ya. Oke, sebelum lanjut ke materi yang kedua, Bapak Ibu keep dulu ya pertanyaannya ya karena di akhir materi kedua baru ada kita buka sesi tanya jawab, oke? Jadi sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, materi yang kedua dengan Bapak Tri, pada hari ini kita mau bakar semangat dulu Bapak Ibu, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Oke, bersama dengan rekan saya Bunda Eva. Silakan Bunda Eva. Oke, terima kasih Miss Ayu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, Waalaikumsalam warahmatullahi hebat, wabarakatuh. panitia yang hebat. Oke, sebelum kita ke materi yang kedua, Bapak Ibu, supaya mata kita nggak ngantuk ya, suntuk. Biasa jam segini itu udah malehoy. Kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Gimana? Terdengar tidak suara saya? Terdengar jelas. Terdengar, Bu, jelas. Oke, terima kasih. Dengar dengan jelas. Perhatikan ya Bapak Ibu, clue-nya itu saya bilang. Clue-nya saya bilang. Oke, semuanya? Silakan di open mic-nya Bapak Ibu. Ini kata Bunda Eva mau ada apa souvenir ya Bunda ya? Kalau bisa jawab. Iya, Clue-nya saya bilang nanti nanti, saya yang dapat. iya. Oke, kalau yang sekarang kita ice breaking dulu. Nanti yang kedua ada tebak-tebakan. Yang bisa menebak, nanti ada hadiah souvenir dari saya. Spesial. Tinggal Bapak Ibu tuliskan yang bisa jawab. Nanti tinggal tuliskan alamat sekolahnya. Nanti saya kirim secara pribadi ke sekolah masing-masing. Oke, tolong dipantau Miss Ayu ya. Bapak Ibu tolong dibuka kameranya ya, on kamera biar kelihatan. Clue-nya saya bilang. Oke. Oke. Saya bilang pegang kepala. Oke. Ya. Clue-nya ingat, saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang hidung. Ada yang salah nggak, Miss? Betul, saya betul, Bun. Saya bilang pegang hidung. Pegang pundak. Ini mah cerdas-cerdas semua. Gak ada yang salah. Pegang pundak. Ya, ada yang pegang pundak nggak, Miss? Awi. Kan saya nggak bilang pegang pundak, saya cuma pegang pundak. Berarti tidak konsen Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Harus Oke. ada kata saya bilangnya ya Bu ya. Iya. Belum clue-nya kan makan, saya Bun. Belum bilang. makan siang. Oke, lanjut yang kedua. Belum ngopi, Bun. Perhatikan Belum Bapak Ibu. ngopi. Rawan, Bun. Jasa perawan. Ini dapat hadiah enggak katanya? Nih, yang kedua ini. Dapat hadiah nggak, Bun? Dapat hadiah. Miss, nanti tolong ini Miss dicatat. Saya Oke, minta 3 siap. orang. Siap nih ada Ya. pulpen, tenang. Oke. Oke. Yang pertama. Oke. Yang pertama. Silahkan ditebak. Aku punya banyak cerita, tapi tidak bisa bicara. Aku bisa sangat berharga atau sama sekali tidak berguna. Tergantung bagaimana kamu memperlakukan aku. Siapa yang bisa jawab? Siapakah aku? Waktu. Buku. Waktu. Ya Pak Riki, YouTube. siapa nih yang angkat tangan? HP, Saya hitung Ya, sampai Ibu 3. Yeni, silakan Ibu Yeni dijawab. YouTube. buku, internet, Waktu. 1, buku, Waktu. 2, internet, 3. Udah ya? buku dan internet. Jawabannya katanya buku, internet katanya Bunda. Betul tidak? Jawabannya. Halo. Jawabannya yang betul karena materi kita tentang PBD, jawabannya adalah saya adalah data. Saya adalah data. Saya Nggak dapat. adalah Oke. Lagi, Bu, Bapak Ibu lagi.
Ya, masih mau nggak nih? Mau. Souvenir Mau. nanti langsung dikirim ke sekolah masing-masing. bacanya. Asik. Siap. Aku lahir dari banyak angka dan fakta. Aku membantu melihat pola dan tren. Aku adalah dasar dari keputusan strategis. Apakah aku? Rencana, Bun. Yang tepat dong. Perencanaan bukan. Perencanaan. Perencanaan data. Berbasis data. RKAS, Bun. Analisis data, Bun. Ya, sebentar Bu. Ini mau saya panggil ya. Ibu Nuryani, silakan Ibu Nuryani dijawab. Analisis data, Bunda. Apa jawabannya? Analisis data. Oh, keren. Jawabannya betul. Analisis data. Keren, Bu. Nanti souvenir saya kirim ke sekolah. Silakan Ibu di chat aja, tulis alamatnya. Siap. Oke. Nanti saya Bunda Eva dapat sih aku. Masih mau Makasih, nggak, Bunda Bapak Ibu? Ayu. Makasih, Bu Ya, Eva. Bun. Gimana? Masih mau nggak? Ada satu lagi. Sekali lagi. Baru Oh, satu ya. yang dapat souvenir. Ya, satu lagi nih. Satu lagi, Miss Ayu. Oke, silakan. Aku adalah jembatan antara data dan tindakan. Aku membantu mengubah informasi menjadi keputusan yang nyata. Apakah aku? Ya, Ibu Nur Hasnah. Silakan Bu Nur Hasnah. Bun. RKAS. No. Ini aja tuh, Bun. Rencana bukan, Bun. Ayo cepet. rapor Ya, Pak pendidikan. Riki, silakan. Rencana bukan. Yang lengkap dong. Data Perencanaan. analisis. Perencanaan apa dong? Perencanaan Perencanaan katanya, Bun. berbasis Betul data. tidak? Sedikit lagi. Perencanaan sekolah berbasis data. Keren. SMP 5, Bun. Siapa SMP itu 5. tadi? Nur Hasnah. Laporan, Bu. Laporan. Oke, perencanaan berbasis data. Ya, Oke, terima Nur kasih Hasnah. Bapak Ibu. Bu, siapa Bu Nur Hasnah ya? Ya, SMP 5, Bu Ai. Oke. Oke, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sudah selesai ice breaking dan tebak-tebakannya. Untuk materi berikutnya lebih semangat lagi ya, karena nanti di Siap. episode berikutnya ada lagi hadiah-hadiah yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Makasih, Eva. Bunda Bilang Eva. apa sama Bu Eva Makasih, Bu Ayu. semuanya. Terima Terima kasih, kasih, Bu Bunda Eva. Kasih sayang sama Bunda. Sama-sama. Oke, ada dua pemenang ya Bapak Ibu ya. Ada Ibu Nuryani dari SMPN 3 Cisauk dan yang kedua adalah Ibu Nur Hasnah dari SMPN 5 Cikupa. Nanti akan dikirim souvenirnya oleh Bunda Eva ke sekolah masing-masing ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang ditunggu-tunggu materi perencanaan berbasis data oleh Bapak Tri Utomo SPD. Silakan Bapak Tri. Baik, terima kasih. Suara saya kedengeran? Dengaran, Jelas sekali Pak. Terdengar, Pak. Oke. Ya. Terlihat ya? Terlihat, Miss? Jelas sekali. Jelas. Terlihat, Pak. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Mohon maaf, Selamat mungkin ada beberapa hal yang mungkin sangat urgent. Pada saat ini sekolah-sekolah sudah mulai menyusun RKS tahun anggaran 2025, yaitu berdasarkan rapot di tahun 2023. Nah, rapot 2024 itu nanti akan dipakai untuk perencanaan di tahun selanjutnya. Gitu.
Baik, Bapak Ibu, strategi dalam Waalaikumsalam. pemanfaatan rapat pendidikan untuk sekolah yang dicita-citakan. Masya Allah, para big boss, Mohon maaf, ada saya jadi yang masuk terpesona. suaranya. Hah? Oh, Mohon maaf, aku suaranya dilurusin, aku masuk ya. digoyang mah. Goyangnya mah kurang rupiah. Sama Bocor, taktik, bocor, bocor. Bisa di itu mute. Oh, iya, Ya, lagi digoyang silakan. begini, iya. Mohon maaf, suaranya bisa di mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita sama-sama melihat, membaca, atau bahkan mendownload raport dari pendidikan di sekolah kita? Nah, silakan Bapak Ibu klik diketik di kolom chat, kira-kira pernah apa belum? Silakan untuk menjawab pernah atau belum, itu saja di kolom chat. Pernah, ada yang belum. Baru 3 orang. 1 orang belum pernah sama sekali melihat rapat pendidikan. Ibu Romawati. Ibu Romawati dari sekolah mana, Bu? Halo? Assalamualaikum. Ibu Cirende Romawati? 1. Cirende 1. Di SD Cirende. Udah pernah, Pak, udah. Salah Oh, udah ketik. pernah. Kemudian Ibu Hesti. Belum pernah. Ibu Hesti, halo? Halo, Dari ya belum Pak. ya, belum pernah melihat rapat pendidikan. Sekilas di Oh, operator. sekilas. Oh, di operator. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, pernahkah kita ikut terlibat merancang program sekolah? Nah, tentunya Bapak Ibu mungkin diajak rapat oleh kepala sekolah, itu pernahkah kita ikut terlibat merancang kegiatan program sekolah? Pernah, saya Capsek. Ya. Saya Capseknya. Oh iya, karena Capseknya. Oh. Ya. Oke, pernah dong ya, diajak jalan-jalan juga. Ya, oke. Nyusunnya ke puncak gitu kan, sambil nginep dan lain sebagainya. Itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Rata-rata setiap sekolah itu sudah membuka rapor pendidikan dan di sana setiap guru pun bisa membuka, mendownload rapor pendidikan tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, nah di Kabupaten Tangerang itu untuk progres download atau istilahnya membuka rapor pendidikan di masing-masing sekolah itu masih ada beberapa yang belum sama sekali dibuka. Kemarin kita rapat bersama LPMP, itu ada sekitar 10 sekolah untuk SMP, tapi di cross check ternyata ada sekolah SMP yang sudah tutup, sehingga walaupun tutup tapi rapat pendidikannya kemarin terakhir masih mengikuti asesmen, maka masih muncul, sehingga perlu klarifikasi. Nah, di Kabupaten Tangerang kemarin masih ada. Kemudian keterlibatan kita, mungkin Bapak Ibu guru itu banyak sekali dibutuhkan. Karena apa? Karena program yang berdampak kepada siswa itu terutama yang paling besar adalah di dalam pembelajaran. Tidak cuma program sarana prasarana,
tapi juga pembelajaran, terutama mungkin di dalam kelas, kebutuhan gurunya apa untuk peningkatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk pembelajaran banyak sekali. Saya kira Bapak Ibu di setiap sekolah sudah melakukan apa namanya identifikasi kebutuhan-kebutuhan guru. Pada saat kita kemarin observasi, mungkin sekarang juga masih ada observasi di semester 2 ini, karena sebentar lagi kinerja di PMM nanti mungkin sudah mau ditutup atau jadwal observasinya sudah tidak ada, maka ini sangat penting dilakukan. Selain observasi, ada yang namanya refleksi di dalam setelah observasi. Nah, di dalam refleksi itu ada beberapa catatan, baik itu dari guru maupun dari kepala sekolah. Apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan pada saat kita mengajar di kelas. Nah, apakah infokus di sekolah ada atau ada pada saat kita observasi saja atau sudah terpenuhi di setiap kelas sehingga guru tidak berebut seperti itu, atau bahkan ada infokus tapi masangnya nggak bisa, itu juga ada. Bahkan yang mau observasi kepala sekolahnya yang masangin infokusnya, itu juga pernah terjadi juga di beberapa sekolah, karena memang mungkin penggunaan infokus itu membutuhkan tenaga ekstra juga kalau tidak dipasang secara permanen. Begitu guru mau mengajar di dalam kelas, tetapi infokusnya harus ngambil, harus narik kabel, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi catatan sebetulnya. Pengambil kebijakan bisa memberikan catatan apa yang harus dilakukan supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, inilah Bapak Ibu, maka penting keterlibatan semua. Nah, selain guru, mungkin warga sekolah, apakah itu OB atau itu tata usaha, itu juga sangat penting di dalam perencanaan kegiatan di sekolah. Kemudian selain dari sekolah, mungkin orang tua. Nah, ini menjadi sumber daya yang sungguh luar biasa. Manakala kita bisa menggali potensi dari orang tua, itu juga bisa menjadi bahan sharing pada saat parenting atau menjadi narasumber di sekolah, misalnya ada orang tuanya yang TNI atau tenaga kesehatan, itu juga bisa menjadi narasumber atau bahkan wartawan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sumber daya yang sungguh luar biasa membantu sekolah. Nah, selain membantu, ini juga bentuk keteladanan. Kita sebagai guru dan orang tua itu memberikan teladan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, strategi yang bisa dilakukan, yang pertama, setelah nanti kita melihat dari rapot pendidikan, kita mengidentifikasi yang namanya prioritas dari rekomendasi rapot pendidikan itu. Mana yang merah, mana yang kurang dari sekolah kita. Sehingga itu akan menjadi fokus kita di dalam perencanaan. Yang kedua, kita mengidentifikasi kegiatan yang akan dirancang. Ini yang kedua adalah mengira-ira atau memperkirakan
kegiatan yang cocok untuk prioritas yang sudah direkomendasikan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam rapot pendidikan itu sudah ada contohnya, sehingga kita tidak jauh dari contohnya juga boleh, atau sama dengan contoh yang diberikan oleh kementerian juga boleh. Namun, alangkah baiknya kita sesuaikan dengan kondisi real di sekolah kita masing-masing. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi sumber daya dan dana. Kita melihat sumber daya. Sumber daya tidak hanya di dalam sekolah tadi, atau dengan orang tua murid yang hubungannya dengan sekolah. Nah, di sekitar sekolah misalnya ada kantor kelurahan, ada perpustakaan, ada balai desa, ada misalnya perumahan yang elit dan lain sebagainya. Apakah itu bisa mendukung untuk program kita? Contohnya yang kurang, misalnya prioritas rekomendasinya adalah di literasi. Apakah sumber daya yang ada di sekitar sekolah itu bisa mendukung untuk program kita atau tidak? Nah, kita mulai juga identifikasi. Apakah misalnya di perumahan dekat kita bisa sebagai sumber belajar? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu ya? Misalnya di sekolahan dekat perumahan kita ada sawah. Bisa nggak itu sebagai sumber belajar? Silakan di chat saja Bapak Ibu. Bisa dan tidak, gitu aja pertanyaannya. Apakah bisa? Oke, sawah bisa sebagai sumber belajar. Misalnya sekolahnya samping sawah. Kemudian sampingnya perumahan, bisa sebagai sumber belajar. Misalnya tanya-tanya tentang keorganisasian RT, Karang Taruna, di RT, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini sangat kontekstual. Sebetulnya kalau kita akan menerapkan PJBL, metode pembelajaran PJBL, kemudian PBL, Discovery, kemudian CTL, ini sangat memungkinkan manakala kita sudah mengidentifikasi sumber daya dari sekitar sekolah itu. Mungkin di sekitar sekolah ada masjid atau musola, itu juga bisa menjadi sumber daya dari sekolah. Kemudian ada sumber dana. Bapak Ibu, kita sekarang berfokus rata-rata di setiap sekolah berfokus hanya dari sumber dana BOS. Mungkin kalau swasta ditambah dengan dana SPP. Kalau untuk negeri, BOS, NAS, dan BOSDA. 2 sumber dana itu. Tapi kemungkinan dari sumber lain, nah, yang bisa kita lakukan adalah dari orang tua atau komite. Tetapi banyak sekali yang tidak mau melakukan karena banyak nanti kontroversi. Apakah ini tergolong pungli atau tidak? Nah, manakala itu dikelola dengan transparan dan nanti dilakukan oleh komite sendiri, maka itu bisa dipakai oleh sekolah atau diterima oleh sekolah. Maka itu bukan pungli, karena kita hanya terima bersih. Nah, banyak sekali yang tidak mau untuk melakukan seperti itu, karena nanti ada yang mempermasalahkan. Tetapi manakala setiap sekolah bisa untuk menggali potensi dana yang bisa dikumpulkan oleh komite, itu juga akan menambah sumber dana dari sekolah untuk
misalnya kegiatan tertentu atau untuk apapun seperti itu. Tetapi tentunya prinsip transparansi itu harus dijunjung tinggi pada saat kita melakukan penggalian dana dari luar. Mohon maaf, ini ada suara dari luar. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang keempat yaitu merancang jadwal kegiatan. Merancang jadwal kegiatan. Kalau kita sebagai guru biasanya ada prota, ada prosem. Nah, bahkan nanti ini biasanya di RKT, format RKT kepala sekolah itu biasanya ada. Dan sampai ke penanggung jawabnya siapa? Rancang kegiatan, kemudian sampai ke penanggung jawabnya. Kemudian setelah itu kita merancang anggarannya. Kira-kira butuh anggaran atau tidak? Kalau memang tidak, ya tidak perlu kita anggarkan di dalam dana BOS. Kemungkinan kalau sekolah yang kecil, apalagi swasta, itu sudah habis untuk membayar honor guru. Selanjutnya, yaitu merancang form untuk evaluasi ataupun refleksi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Di dalam rekomendasi rapot pendidikan, yaitu identifikasi, benahi, refleksi, dan benahi perencanaan, itu sangat penting sekali. Nah, ini juga harus tahu pada saat kita membuat perencanaan itu goals-nya apa, tujuannya apa. Sehingga nanti kita bisa membuat rancangan form evaluasinya. Apakah sudah terlaksana atau belum? Atau pelaksanaannya sudah, tapi ada kekurangannya atau kelebihannya apa? Nah, ini sangat penting di setiap sekolah untuk membuat form evaluasi. Selanjutnya, yaitu melakukan rencana tindak lanjut atau RTL setelah melakukan evaluasi maupun refleksi tersebut. Sehingga pada anggaran di bulan pergeseran ataupun perubahan anggaran, biasanya di bulan Juli, kemudian di bulan Oktober, itu ada perubahan maupun pergeseran RKS, itu bisa dimasukkan ke dalam anggaran di sekolah. Yang kedelapan, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi dan refleksi, sehingga kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di setiap tahun, itu selalu ada perubahan mengarah ke yang lebih baik. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, strategi pelaksanaan yang paling penting itu adalah kolaborasi antar semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kuncinya adalah kepala sekolah juga menjadi penggerak perubahan sekolah. Nah, ini kalau misalnya komitmen kepala sekolahnya kurang, ya ini susah nanti. Jadi ini adalah kepala sekolah menjadi penggerak perubahan. Sehingga nanti para guru, siswa, itu juga akan mengikuti kepemimpinan dari kepala sekolah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan coba bersama-sama identifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Nah, saya akan kirimkan linknya ke chat. Nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi di dalam spreadsheet yang sudah saya buat. Nah, silakan Bapak Ibu
masuk ke spreadsheet saya. Di situ ada contohnya. Sebentar. Ya, Bapak Ibu, silakan bisa klik kemudian berkolaborasi di dalam LK identifikasi sumber daya sekolah. Ya, sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ya, ini adalah nama lengkap Bapak Ibu. Kemudian unit kerjanya, kalau dulu saya masih di SMP 5 Curug. Kemudian kegiatan, rencana kegiatannya apa? Yang direkomendasikan dari rapot pendidikan misalnya meningkatkan literasi sekolah misalnya. Nah, identifikasi sumber dayanya yang ada di sekolah apa kira-kira? Oh, ruang perpustakaan. Nah, apakah itu mau menggunakan dana enggak? Uraiannya apa kira-kira? Nah, misalnya merenovasi perpustakaan agar perpustakaan nyaman untuk membaca oleh warga sekolah. Nah, ini kita belajar bersama-sama nanti membuat identifikasi sumber daya sekolah. Seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi belum pernah melihat rapot pendidikan, ini mungkin saya share rapot pendidikan juga atau tidak? Belum pernah sama sekali tadi? Ya di-share Pak, Belum? di-share. Oke, bentar ini saya stop dulu. Rapot pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu adalah rapot pendidikan. Terlihat? Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Ya. Nah, di sini rapot di salah satu sekolah itu ada merahnya ya di sini di kemampuan literasi. Kemampuan literasi. Nah, di sini berarti harus ada nanti perbaikan. Nah, di dalam rapot itu ada beberapa sheet. Dia itu ada yang sheet ketiga, ada yang namanya prioritas rekomendasi. Di sini sudah ada Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu melihat rapotnya, membuka, itu pasti di sheet ketiga ada prioritas rekomendasi. Nah, silakan apa yang perlu dibenahi dari akar masalahnya apa? Misalnya dari literasi itu kompetensi membaca teks informasinya kurang. Kemudian programnya apa? Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira di sekolah Bapak Ibu, dikira-kira saja dulu kalau belum pernah lihat. Tapi kalau udah pernah lihat, berarti kan sudah bisa. Atau bahkan punya sendiri. Nah, ini silahkan. Bapak Ibu Guru, walaupun Bapak Ibu Guru sekarang belum dilibatkan di dalam perencanaan, namun Bapak Ibu Guru bisa memberikan masukan kepada kepala sekolah bahwa misalnya Bapak Ibu mengusulkan sesuatu untuk sekolah. Seperti itu.
Nah, mudah-mudahan juga kepala sekolah mendengarkan karena ini adalah aspirasi atau bahkan mungkin sebuah refleksi dari guru-guru. Nah, ini sangat penting. Nah, mungkin ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan, misalnya menyebar form kebutuhan guru. Misalnya dalam 1 tahun itu membutuhkan pulpen apa namanya, spidol warna karena matematika harus ada spidol warna. Kemudian infokus baru 2. Nah, ini bisa bergantian gimana? Kalau diberikan misalnya 10 kelas ya nggak bisa langsung beli. Mungkin di tahun ini 2 atau 1 seperti itu. Nah, ini juga dalam rangka mengidentifikasi dari refleksi yang sudah dilakukan oleh sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu, saya akan masih dibuka atau gimana nih Bapak Ibu? Saya akan kembali ke stop dulu. Nah, oke. Saya mau share lagi, ada yang sudah mengisi apa belum? Ya, baru beberapa ini ya yang mengisi. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk ikut berpartisipasi gitu. Ini sama-sama kita akan belajar membantu sekolah dalam perencanaan. Walaupun kita kadang saat ini belum dilibatkan oleh sekolah dalam perencanaan. Begitu. Sambil berjalan, Miss, mungkin ada yang ngisi LK, ada yang ngisi, ada yang mau bertanya, dipersilahkan, Miss. Sambil Oke, mengisi siap. LK. Iya. Ya. Baik, terima kasih Patri. Ya, silakan Bapak Ibu sambil mengisi data identifikasi sumber daya sekolah, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi yang kedua ini, silakan. Kami persilahkan. Mungkin masih bingung cara pengisiannya seperti apa, atau mungkin rencana kegiatannya bagaimana, atau identifikasi sumber dayanya masih belum tahu jelas sekolah saya itu unggulnya apa sih? Sumber daya yang bisa dimanfaatkan itu yang mana sih yang kira-kira bisa memperbaiki rapot pendidikan? Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Ya, Ibu Daniarti, silakan. Ibu Daniarti, tidak? Belum. Oh iya, Baru ada buka yang ingin link. tanyakan Ibu? Silakan kita interaktif aja sambil rekan-rekan mengisi lembar kerja identifikasi sumber daya sekolahnya. Sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, yang mungkin ada hal-hal yang belum mengerti, belum jelas, atau mau dikulik lebih detail lagi dari narasumber kita pada siang hari ini, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai rapor pendidikan atau mengenai bagaimana sih strategi-strategi untuk kita bisa memperbaiki rapot pendidikan sekolah masing-masing? Silakan Bapak Ibu yang lebih apa aplikatifnya gitu. Oke. Sudah cukup banyak juga ya Pak Tri ya yang sudah mengisi. Ada 11 orang di Ya, sini. ya betul. Iya, jangan sampai dicoret-coret Bapak Ibu, ini ada coret-coret warna hijau ini. Bapak Ibu hanya mengisi saja, jangan sampai dicoret-coret ya, biar terlihat jelas.
Ya, mungkin menambahkan, Miss, ini Ya, silakan Pak Tri. sebetulnya dengan apa namanya kolaborasi dengan Google Drive dan lain sebagainya itu juga sebenarnya mempercepat kita dalam identifikasi seperti itu. Dengan Google Form dan lain sebagainya itu lebih cepat ya. Kemudian kepala sekolah bisa langsung mengambil keputusan apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, dengan teknologi juga hal-hal yang mungkin di akan dipakai dalam pembelajaran, contohnya misalnya tugas-tugas seperti ini bisa dilakukan juga. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa setiap sekolah belum berani untuk mengambil kebijakan, misalnya siswa diperbolehkan membawa HP dan lain sebagainya. Ini juga masih apa namanya kontroversi. Setiap sekolah belum berani mengambil resiko manakala siswa menggunakan HP di sekolah. Seperti itu. Iya, Pak. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah ada 11 orang ya yang mengisi lembar identifikasi. Banyak juga nih dari rekan-rekan SD, luar biasa, SDN Cibetok, SDN Panggenjahar, Jahar ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dari materi yang kedua ini. Oke, sepertinya masih serius mengisi data ya Pak Tri ya. Iya, betul. Iya. Oke, karena waktu sudah semakin menunjukkan pukul 15.00. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silahkan monggo untuk para penanya di sesi saat ini. Silakan yang ingin bertanya kepada Pak Awing, monggo yang ingin bertanya kepada Bapak Tri, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, tadi saya review sedikit mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak Awing, yaitu mengenai 4 ciri utama dari sekolah yang berkualitas ya, yang kita cita-citakan yang selaras dengan rapor pendidikan. Katanya yang pertama ada pembelajaran yang berpusat pada murid, ada pendidik reflektif, kemudian gemar belajar, berbagi, berkolaborasi, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, juga kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Dan di atas semuanya itu kita harus punya pemimpin yang memang punya sebagai penggerak perubahan seperti yang dikatakan Pak Tri. Ya, monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh sebutkan nama, unit kerja, dan ditujukan kepada siapa? Kepada Pak Tri atau kepada Pak Awing. Monggo. Sepertinya sudah pada jelas semua ini. Iya, oke. Saya menyapa dulu dari teman-teman saya, Miss. Itu ada Ya, dari silakan Pak. SMP 3 Pagedangan. Ya, itu ada Pak Oke. Slamet. Halo Pak Slamet. Selamat sore Pak Slamet. Kemudian ada Pak Gustomi. Pak Gustomi. Kemudian ada Pak Bobi Mulya. Ya, Sore, Pak, sore. oke. Hadir. Oke. Ya. Terima kasih Pak Slamet.
Mungkin Pak Slamet ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oh, gimana? Monggo. Untuk sampai saat ini saya belum terlibat, jadi masih belum punya pandangan, Pak. Iya, baiklah. Oke, Pak Tri, ini kebetulan ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya, Oh Pak ya, Tri ya. Iya, oke. dari Bapak Muhammad Tito Harjo, SMPN 1 Legok, bertanya, untuk mendapatkan BOS prestasi terkait para siswa yang memiliki prestasi tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Itu seperti apa, Pak, untuk mendapatkan BOS prestasi? Terkait memang ada siswa-siswa di SMPN 1 Legok itu memiliki prestasi ya di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Cara mendapatkan BOS prestasi itu seperti apa, Pak? Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Itu sungguh luar biasa ya. Pertanyaannya memang benar. Dari BOS kinerja itu juga dari apa namanya prestasi, selain dari rapot pendidikan ada rapot apa namanya prestasi siswa, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, Bapak Ibu, operator itu harus selalu menginput manakala mendapatkan prestasi dalam bentuk sertifikat seperti itu di Puspesnas ya, Pusat Prestasi Nasional itu ya, dan di Dapodik gitu. Maaf, di Dapodik itu sekarang sudah terekap bahwa misalnya siswa SD-nya itu sudah berprestasi, misalnya pernah juara dan lain sebagainya, maka status siswa itu pada saat naik ke SMP juga masih ada bahwa dia pernah berprestasi. Nah, ini sekarang sangat apa namanya diuntungkan bagi siswa-siswa yang sudah terekap dari status mereka yang berprestasi dari SD, bahkan mungkin nanti SMA. Nah, ini juga selain berdampak kepada sekolah, juga berdampak kepada siswa, manakala siswa akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalnya dari SD ke SMP. Nah, tidak cuma nanti kalau misalnya pakai aplikasi PPDB, aplikasi dari kementerian, tidak cuma upload di sistem itu, tapi di Dapodik nanti akan terlihat bahwa siswa tersebut memang berprestasi atau tidak. Nah, ini peran yang sangat penting adalah operator untuk menginput jenis prestasi-prestasi yang ada di sekolah kita. Maka sekarang wajib Bapak Ibu. Di samping yang kemarin apa namanya pemutahiran data tinggi badan, berat badan itu juga sangat penting karena data itu akan dipakai untuk pemerintah. Saya kira itu banyak hal ya, di samping untuk BOS kinerja dari rapot pendidikan yang bagus, juga dari apa namanya prestasi siswa yang pernah diperoleh dan diinput gitu, diinput di Dapodik maupun di Puspesnas. Baik, itu jawaban saya, Miss. Ya, oke. Terima kasih, Pak Tri. Atau ada Sudah yang mau cukup jelas, menambahkan? Bapak Tito? Sudah cukup jelas, Pak Tito? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ya pertanyaan selanjutnya nih, Pak Tri, masih ada di kolom chat dari Ibu Rohmawati. Ya, dari SD mana nih Ibu Rohmawati ya, tidak ada keterangannya. Di sini izin bertanya, jika rapot pendidikan ada yang merah, apakah kita semua wajib harus melakukan perbaikan pada semua guru? SDN, oke. Dari SDN Cirende 1, Ibu Rohmawati SPD SD. Jika rapot pendidikan Oke. ada yang merah, apakah kita semua wajib harus melakukan perbaikan pada semua guru? Silakan, Pak Tri. Ya, baik. Terima kasih Bu Rohmawati. Ya, rapot merah pada rapot pendidikan ya, tidak semua juga wajib melakukan perbaikan.
Misalnya TU dan lain sebagainya kan nggak harus juga. Nah ini untuk guru saya kira wajib karena misalnya literasi maupun numerasi itu pasti akan berhubungan dalam pembelajaran. Mata pelajaran apapun itu pasti akan melibatkan atau keterkaitan dengan literasi dan numerasi. Nah ini akan meningkatkan atau memperbaiki rapot pendidikan di bidang bagian tertentu. Contoh di literasi maupun numerasi. Nah, kalau misalnya di iklim keamanan, kebinekaan dan lain sebagainya bagaimana? Nah, ini juga mungkin ada hal yang tidak semua guru, ada yang mungkin hanya beberapa guru atau bahkan mungkin personal seperti itu. Itu saya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau men-sharingkan, kami persilahkan. Demikian, Miss. Oke, silakan Bapak Ibu, sudah cukup jelas. Ibu Rohmawati dari SDN Cirende 1. Ya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rohmawati. Oke, ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Bapak Awing mungkin? Sepertinya tidak ada lagi nih pertanyaannya. Oke. Ya. Masih bingung, Pak. Oh, Oh, ada yang masih bingung. bingungnya bagian mana, Bu? Silakan, silakan. Silakan Bu, jangan malu-malu, Bu. Jadi apa kita nanti dikaitkan dengan dana BOS, bagaimana dianggarkan atau gimana untuk misalkan dalam segi misalkan Dari rapot pendidikan yang merah atau gimana, Bu? Jadi kan pasti membutuhkan dana, Pak, untuk perbaikan itu semua. Apakah dari BOS, apa untuk kompetensi gurunya atau dari segi sarana prasarana? Iya. Ibu dari SD negeri atau swasta? SD negeri. Oh, negeri. Nah, negeri ya sebetulnya dalam suatu program itu tidak semua harus dengan menggunakan dana. Contohnya dari literasi maupun numerasi. Bapak Ibu guru mengikuti peningkatan kompetensi lewat pelatihan mandiri di PMM. Itu kan tidak menggunakan dana sebetulnya. Atau di komunitas belajar sekolah. Ada teman yang sudah mengikuti pelatihan dan mengimbaskan dengan praktik baik di teman-temannya. Seperti itu. Jadi tidak semua harus menggunakan anggaran. Nah, ini juga penting bagi kita. Iya, seperti itu, Bu. Ada lagi mungkin? Atau ada yang masih bingung, Bu? Cukup sih, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya? Ya, mungkin slide-nya ditutup dulu sepertinya Pak Tri supaya terlihat semua. Slide. Bentar. Ya, silakan Bapak Ibu ingin ditanyakan? Atau kita cukupkan saja untuk webinar pada kesempatan siang hari ini? Jika tidak ada lagi pertanyaan, sudah cukup jelaskah? Oke, sekadar menginfokan Bapak Ibu, link presensi dan sertifikat akan otomatis terkirim ke link ke email Bapak Ibu. Jadi mohon untuk mengisi presensi dengan tepat ya, dengan email yang aktif karena sertifikat akan secara otomatis terkirim ke email Bapak Ibu. Link presensi sudah tertera di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya tidak ada lagi Pak Tri. Oke, kita tutup dengan closing statement mungkin dari Pak Awing terlebih dahulu. Silakan Pak Awing, closing statement untuk kegiatan kita pada siang hari ini.
Baik Bapak dan Ibu ya, terima kasih banyak tadi sudah bersedia mendengarkan sharing dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa kita wujudkan ke depan Bapak dan Ibu ya. Tentunya dengan semangat, kemudian dengan kebersamaan dan saling kolaborasi. Saya kira itu, dan kami di sini juga terbuka jika memang kita mau share, kemudian bisa bertanya seperti itu ya, tidak hanya di forum ini saja. Saya kira itu bisa yuk. Ya, terima kasih Pak Awing. Closing statement dari Pak Tri Utomo, monggo. Baik, mungkin yang terakhir dalam perencanaan berbasis data itu yang pertama adalah kepemimpinan kepala sekolah yang harus dikuatkan, terutama komitmen untuk memperbaiki sekolah. Yang kedua yaitu berkolaborasi. Berkolaborasi dengan stakeholder yang ada itu menjadi sumber daya dan dana untuk perbaikan sekolah. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak narasumber. Boleh kita kasih aplaus buat Bapak-bapak yang luar biasa hari ini. Ya, kesimpulan yang saya dapat pada kesempatan siang hari ini di webinar peningkatan kompetensi guru dengan topik perencanaan berbasis data, yaitu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memanfaatkan data yang terkumpul dalam rapor pendidikan, sekolah dapat membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan efektif. Ya, semoga webinar perencanaan berbasis data di kesempatan siang hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, kita boleh open kameranya Bapak Ibu, kita berfoto bersama. Boleh dibuka semuanya supaya kita bisa berfoto. Ya, di episode kedua webinar series peningkatan kompetensi guru. Boleh dikepalkan tangannya sebagai tanda Tangerang yang semakin gemilang. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Di sini masih standby 57 peserta. Oke. Senyumnya mana Bapak Ibu? Oke, luar biasa. Slide yang terakhir. Oke, senyum yang termanis mana? Oke, giginya kelihatan. Oke, cakep semuanya. Oke, luar biasa sekali pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah hadir, Bapak-bapak narasumber yang luar biasa, ya, yang telah membagikan materi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk para peserta, ya, guru, kepala sekolah, rekan-rekan pengawas yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih, tetap semangat, dan sampai bertemu kembali di webinar series episode ketiga yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu pengawas. Terima kasih materinya. Terima kasih narasumber. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Ya. Jangan lupa presensinya ya. Live Ibu. Baik Bu. Iya, terima kasih Bu. kasih. Bapak. Semoga berkah. Sampai bertemu kembali di episode ketiga. Iya. Nah, itu yang kedua. Belum jadi